Shalom Pak Andreas. Wah, Shalom Pak Loki. it's good to have you back again di Ngopi Bareng hari ini. Terima kasih banyak mengundang saya lagi. Iya, kan waktu awal-awal itu saya sudah sempat ngomong sama Bapak. Pasti waktu itu bukan yang terakhir kali. Iya. Senang lah saya juga boleh ikut serta dengan ngopi barengnya Pak Luki. Dan kali ini sih kesenangan saya tuh ekstra Pak begitu ya, karena selain bisa ngobrol bareng lagi, ngopi bareng seputar teologi begitu ya bersama dengan Pak Andreas, tapi juga karena kali ini kan agak spesial nih Pak ya, karena ini ngopi bareng saya kira yang pertama kali ya yang merupakan kerjasama antara GKI Mangga Besar melalui berkathidup.net dengan STT Amanat Agung tempat Pak Andreas melayani selama ini ya Pak ya. Ya, senang sekali sih bisa ada satu kerjasama seperti itu. Betul. Ya, mudah-mudahan nanti dari yang mendengar ngopi bareng kita hari ini, siapa tahu ada yang terpanggil begitu Pak, Tuhan panggil untuk kami sangat jadi undang Tuhan. sekali bisa ikut mendaftar di STT Amanat Agung. Betul dan langsung bisa kontak Pak Andreas begitu. Boleh, ya. Bisa silakan. Mungkin kalau mau konsultasi, ngobrol, menggumulkan panggilan Tuhan begitu Pak ya. Betul. Iya. Silakan kalau ada yang berminat, merasa terpanggil oleh Tuhan dan ingin sekolah di STT Amanat Agung, silakan boleh hubungi saya. Ya. Atau mau langsung ke STT Amanat Agung, kami terbuka. Iya. Pak Andreas ini satu dari sekian banyak saya kira dosen STT Amanat Agung yang memang menguasai area-area spesifik yang sangat dibutuhkan untuk pendidikan teologi ya Pak ya. Iya. Kurang lebih seperti itu. Iya. Dan saya berharap lebih banyak lagi kaum muda ya yang bangkit dengan kemampuan berpikir teologis yang kuat, ya cinta Tuhan, sungguh-sungguh cinta gereja, melayani dengan kemampuan yang Tuhan berikan. Iya. Wah, semoga Tuhan memanggil lebih banyak lagi generasi muda ya. Betul. Khususnya setelah dengar ngopi bareng kita hari ini Pak ya. Puji Tuhan. Jadi bukan cuma kita yang semangat karena ngopi bareng, ngobrol seputar teologi bareng-bareng, tapi karena Tuhan membangkitkan kecintaan anak-anak muda kepada Tuhan, kepada gereja begitu ya. Nah, Pak Andreas, hari ini kita mau ngomong sesuatu yang saya kira akan selalu relevan, akan selalu menarik begitu ya, untuk didiskusikan, dibicarakan begitu ya. Dan mungkin semakin berasa relevan, semakin berasa signifikansinya karena saat ini kita masih terus bergumul dengan pandemi COVID-19 yang belum selesai begitu ya. Dan tadinya mungkin saya kira kita juga kita melihat di mana-mana Pak, maksudnya tadinya terasa begitu jauh ya, karena mungkin orang-orang yang kemudian menjadi korban terpapar COVID-19 ini mungkin orang-orang yang tidak kita kenal, tapi makin kesini kan lingkarannya makin dekat tuh Pak, makin banyak orang yang kita kenal dan mungkin juga ada anggota keluarga kita yang sempat terpapar lalu harus isolasi dan harus dirawat begitu ya. Dan tidak sedikit juga yang kemudian harus menyelesaikan pertandingan hidupnya di dunia ini begitu Pak, lalu kemudian meninggalkan dunia ini begitu ya. Nah jadi saya kira membicarakan tentang kematian itu sesuatu yang memang mungkin kita tidak suka gitu Pak ya, kita tidak merasa nyaman ya membicarakan ini, tetapi saya kira maksudnya ini sesuatu yang relevan karena ini sebuah realitas yang kita harus terima meskipun kita nggak suka. Dan saya kira mungkin justru dengan memperbincangkannya Pak ya, maksudnya kita malah bisa melihat kematian dengan kacamata yang lebih tepat begitu kali Pak ya. Atau juga dengan lebih jujur. Ya, wah ini saya suka nih Pak, betul dengan lebih jujur begitu Pak ya. Biasa kan kita lebih senang
menghaluskan Yes, yes. atau agak menutupi. Iya, Bahasa iya. Indonesia saja ada berbagai istilah untuk kematian, Iya, iya. meninggal, wafat, tewas, gugur, Iya, iya. dan sebagainya. Iya, 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 betul sekali, betul sekali. Saya kira itu poin yang benar, Pak ya, maksudnya. Padahal sebenarnya penting sekali untuk mendekati hal ini dengan kejujuran begitu, Betul, Pak ya. Iya. Nah, saya langsung saja, Pak. Pada waktu kita bicara kematian, Pak, salah satu saya kira pertanyaan yang spontan muncul atau mungkin juga pertanyaan yang paling mendasar, paling esensial itu adalah sebenarnya apa yang terjadi setelah seseorang itu mengalami kematian, khususnya dari sudut pandang Alkitab begitu, Pak. Apa sebenarnya yang terjadi? Apa yang akan terjadi? Saya kira sebenarnya sih memang nggak mudah, Pak Luki, untuk menjawab hal ini. Apa yang akan terjadi? Kalau ditanya dengan lebih spesifik, barangkali nggak mudah ditemukan jawabannya. Tetapi satu hal yang kita yakin sekali dari pengajaran Alkitab adalah ketika orang mengalami kematian, dia tidak kehilangan eksistensinya. Oke. Dia masih ada, dia masih berlanjut. Oke. Itu yang menjadi kepercayaan basic kita. Kalau begitu, kita tidak sepaham dengan misalnya ada pandangan yang mengatakan bahwa setelah seseorang itu mengalami kematian, maka dia itu seolah-olah seperti uap yang hilang lenyap, begitu, Pak? Betul. Memang di dalam dunia filsafat maupun teologi ada orang-orang yang percaya seperti itu. Karena mereka percaya konstruksi manusia itu semata-mata hanya material. Oke. Atau fisik, jadi disebut sebagai fisikalisme atau materialisme. Jadi ketika fungsi-fungsi biologisnya selesai, ya selesailah orang itu. Sudah tidak ada apa-apa lagi, lenyap. Nah, tetapi di dalam pemahaman Alkitab tentu tidak demikian. Maka kita percaya setelah kematian orang tersebut masih bereksistensi. Nah, ini menjadi semakin menarik kan, Pak ya. Lantas kalau begitu kan pertanyaannya adalah bagaimana kita memahami eksistensi seseorang atau eksistensi kita begitu ya setelah kemudian kita meninggalkan dunia ini begitu. Saya kira maksudnya ada banyak sekali mungkin berbagai macam teori atau pandangan mengenai hal ini begitu, Pak. Yang saya pernah dengar saja misalnya beberapa ada yang mengatakan bahwa kematian itu seperti orang yang sebenarnya tidur begitu, Pak ya. Tidur yang panjang sekali begitu ya. Berapa lama ya nggak tahu, tapi yang jelas somehow panjang begitu, Pak ya. Dan one day begitu ya, nanti akan bangun lagi begitu. Atau misalnya ada juga misalnya orang yang mengatakan bahwa, atau pandangan yang mengatakan bahwa setelah kita mengalami kematian, maka sebenarnya kita sedang berada di suatu tempat begitu ya. Suatu tempat di mana somehow itu seperti kayak tempat menunggu atau tempat transit mungkin begitu, Pak ya, maksudnya. Lalu kemudian ya nanti setelah itu ada sesuatu yang akan kita alami setelah masa transit itu atau masa menunggu itu selesai begitu, Pak. Dan nggak tahu, beberapa juga kayaknya mengaitkan pandangan-pandangan tersebut dengan indikasi-indikasi yang sepertinya ada di dalam Alkitab begitu, Pak. Nah, bagaimana Pak ini menjelaskan? Memang ini ada beberapa teori. Yang Pak Luki tadi sebutkan itu juga bagian dari teori itu. Yang pertama tadi soal orang meninggal kemudian dia tertidur, ada yang percaya seperti itu sekalipun bukan satu kepercayaan yang sangat umum. Mereka menganggap jadi kalau orang meninggal kemudian dia masuk ke dalam suatu kelelapan, terlelap, seperti orang tertidur nyenyak yang sangat nyenyak, atau bahkan kalau mau disebut seperti dibius, kira-kira seperti itu. Dan kemudian dia bangun kembali pada waktu kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Tetapi ini tidak sangat populer. Kenapa? Karena kalau kita lihat indikasi-indikasi di dalam Alkitab, memang yang kita peroleh gambarannya adalah orang yang masih bereksistensi itu, dia bereksistensi secara sadar. Jadi bukan tertidur lelap, tapi dia sadar. Walaupun ini bukan pengajaran langsung dari Alkitab, tetapi dari indikasi-indikasi cerita-cerita, perumpamaan, ayat-ayat tertentu yang menggambarkan mengenai kehidupan setelah kematian, indikasinya kuat bahwa mereka ini yang sudah meninggal itu sadar. Jadi kalau sadar berarti bukan tertidur. Nah, yang kemudian Pak Luki tadi bilang, apakah ada di satu tempat
tertentu. Nah, di iya. dalam ajaran Kristen sih tidak bicara mengenai tempat, tapi lebih kepada kondisi tertentu, kondisi antara. Biasa sebut intermediate state, kondisi antara kematiannya hingga kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah ini menarik Pak. Saya jadi tiba-tiba ingat salah satu catatan di dalam Injil begitu ya, tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin begitu Pak ya. Iya, betul. Iya, kalau ingat-ingat betul juga maksudnya. Mereka somehow dikisahkan dalam kisah itu sadar begitu Pak ya. Betul. Iya. Nah tapi sebenarnya Pak Andreas, apakah ada informasi mungkin terkait kenapa maksudnya ini menjadi salah satu teori, menjadi salah satu pandangan yang mungkin juga tidak asing begitu di tengah-tengah orang Kristen begitu mengenai itu tadi Pak, bahwa kematian itu seperti tidur yang panjang begitu. Mungkin salah satunya karena memang istilah Alkitab ada beberapa kali digunakan kata tertidur untuk menggambarkan kematian. Tapi sebenarnya itu gaya bahasa. Gaya bahasa tertidur, jadi tidak bisa diambil secara hurufiah. Tetapi juga memang ada satu kepentingan untuk memahami bagaimana sih setelah kematian itu, apakah orang itu masih sadar atau tidak. Memang lebih mudah menggambarkannya kalau dianggap orang yang meninggal kemudian seperti terlelap. Sudah tidak ada kesadaran apapun. Sadar-sadarnya itu pada waktu Yesus datang kembali kedua kali. Jadi buat orangnya sendiri, itu sebenarnya dia tidak melewati waktu. Dia meninggal, masuk ke dalam ketidaksadaran, dia terbangun lagi pada detik berikutnya, sudah bertemu dengan Tuhan Yesus pada waktu kedatangannya yang kedua kali. Karena tertidur lelap itu. Itu memang lebih mudah untuk menjelaskan hal mengenai apa yang terjadi setelah kematian. Tetapi walaupun itu lebih mudah, agak sulit diterima karena itu indikasi-indikasi adanya kesadaran setelah meninggal, seperti yang perumpamaan Lazarus dan orang kaya, seperti beberapa ayat yang diceritakan di kitab Wahyu misalnya, atau beberapa kali dikatakan seperti Paulus mengatakan kalau dia meninggal dia akan berbahagia bersama Kristus. Namanya berbahagia berarti kan ada unsur kesadarannya di situ. Atau Yesus berkata kepada orang penjahat yang bertobat itu, pada hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Artinya kan taman kebahagiaan Firdaus itu. Berarti semacam bisa menikmati kebahagiaan itu. Berarti bukan ketidaksadaran. Jadi makanya mengapa itu bisa tetap menjadi tarik-menarik dua teori seperti ini. Iya. Tapi menarik ini Pak, sebelum nanti saya rasa mungkin kita akan lebih banyak ngobrolin apa yang kok kayaknya lebih dekat dengan indikasi-indikasi di Alkitab begitu ya. Cuman saya tertarik itu dengan tadi jawaban Pak Andreas begitu ya, terkait pertanyaan saya kenapa bisa muncul ada pemahaman tentang kematian itu ibarat tidur yang panjang begitu ya. Koreksi saya kalau saya keliru nih Pak ya. Tapi nampaknya memang sudah ada semacam upaya begitu Pak ya. Mungkin secara natural di dalam keterbatasan kita sebagai manusia untuk berpikir, untuk menjelaskan sebuah realitas kehidupan begitu, termasuk kematian ini Pak ya. Somehow berusaha untuk mencari bahasa atau ungkapan atau istilah yang yang kita bisa mengerti tadi seperti kata Pak Andreas begitu ya. Iya, betul. Begitu ya Pak ya. Iya. Saya kira betul. Ini sebenarnya walaupun kematian itu sangat akrab, tapi tetap misteri. Dan semakin kita berbicara tentang hal ini, semakin kita sadar banyak lapisan misteri di dalamnya. Baik mengenai peristiwanya itu sendiri, manusia yang mengalaminya, mau tidak mau juga kita bertanya manusia itu jadi seperti apa? Karena kita jelas sekali dia dikubur, terus kemudian kenapa dia bisa berbahagia? Bagaimana dia berbahagianya? Jadi banyak sekali pembicaraan mengenai hal ini. Dan ternyata memang nggak hanya di dunia teologi Kristen yang bicara. Kita tahu di dunia filsafat banyak bicara mengenai hal ini. Bahkan kemudian di dunia sains, selain psikologi, dan sekarang neuroscience juga banyak bicara mengenai hal itu. Belum lagi banyak orang yang suka menggambarkan secara populer mengenai pengalaman-pengalaman mendekati kematian. Seperti itu. Jadi menjadi sesuatu yang menarik buat orang. Keluarkan banyak teori, banyak pemikiran, tapi terus terang tetap ujung-ujungnya kita harus anggap ini sebagai sesuatu misteri yang tidak mudah untuk ditelisik
Betul, 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 Pak. Bapak ngomong neuroscience dan apa namanya berbagai macam hal tadi itu, saya jadi ingat begitu. Bahkan misalnya di dunia medis saja ada sejenis perbedaan pandangan atau mungkin bisa dikatakan diskusi atau perdebatan begitu ya. Sebenarnya kategori seseorang dikatakan meninggal itu apakah pada waktu jantung berhenti berdetak Iya. atau sebenarnya harus menunggu aktivitas otak ini berhenti begitu Iya, kan, Pak, ya? betul. Iya. Betul. Iya. Iya. Jadi iya, dan saya kira ini semakin menegaskan apa yang tadi saya kira Pak Andreas katakan dengan kata misteri itu ya, bahwa tetap saja ada sesuatu yang melampaui keterbatasan kita untuk mengetahuinya begitu, Pak, ya. Betul. Ketika berbicara tentang kematian ini. Ya, kita harus mengakui itu. Iya. Sekalipun itu sejarah yang umum sekali tentang kematian, dan memang betul akrab, apalagi yang Pak Luki tadi katakan dalam kondisi pandemi seperti ini. Iya. Ya, seperti Khairil Anwar mengatakan kematian itu terasa semakin akrab. Tapi memang banyak hal yang kita nggak bisa jelaskan. Iya. Makanya biasanya di gereja ketika kita bicara mengenai kematian, unsurnya lebih banyak kepada pastoral, Pak Luki. Bukan hanya pengupasan teologis, apalagi kalau hanya semata-mata intelektualistis begitu. Tapi bagaimana kita memahami makna tertentu dari kematian, bagaimana kita merasa terhiburkan di tengah-tengah kedukaan yang seperti itu, dan bagaimana kita beriman dan yakin bahwa bahkan di balik kematian Allah tetap memelihara dan menjaga kita. Nah, hal-hal yang seperti ini kita bisa yakini sebagai kebenaran. Ya, tetapi kalau peristiwanya sendiri tidak mudah untuk di Iya. Meskipun memang menarik ya, misteri itu selalu apa ya, somehow apa namanya, bikin menakutkan penasaran begitu ya, tapi juga bikin penasaran seperti kata Bapak tadi begitu ya. Iya, betul, pasti. Iya. Nah, Pak, sekali lagi sebelum kita apa namanya diskusin soal tadi itu ya, apa namanya mengenai kondisi begitu ya setelah kematian itu, saya ingin apa namanya konfirmasi juga ke Pak Andreas begitu ya. Jadi apakah sebenarnya ketika kita menyadari bahwa ada unsur misteri pada waktu kita membicarakan tentang kematian, apakah artinya begini, Pak? Maksudnya kita harus meresponi pandangan apapun, khususnya pandangan di luar sana begitu ya, terkait dengan kematian itu dengan setidaknya dengan awareness bahwa ya mungkin ada secercah pemahaman tertentu di balik penjelasan-penjelasan itu, tetapi jangan lupa loh ya, masih ada misterinya, ada aspek misterinya yang kita tidak bisa tahu. Jadi seolah-olah maksudnya kita tidak bisa kemudian mengatakan bahwa itu penjelasan yang sangat akurat sekali, sangat pasti sekali, dan kita harus pegang yang kita dengar selama ini misalnya, Pak. Iya, saya setuju. Banyak hal kita tahu sekitar isu ini. Misalnya Alkitab dengan jelas mengatakan kematian itu adalah akibat dari dosa, ya. Kitab Roma kan mengatakan demikian. Upah dosa adalah maut. Kita tahu juga kematian itu sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang menakutkan. Kita juga tahu bahkan Alkitab mendefinisikan kematian tidak sekedar hanya kematian fisik, ada kematian rohani, yaitu terlepas hubungan dengan Allah, ada yang namanya kematian kekal, yaitu selama-lamanya berada dalam kebinasaan kekal. Beberapa hal-hal yang seperti itu kita tahu. Kita juga tahu bahwa kalau orang percaya kepada Yesus, walaupun dia mengalami kematian fisik, tapi dia tidak terpisah dari Allah, karena dia sudah dipegang oleh Yesus Kristus, dan melalui Yesus Kristus dia tetap akan bertemu dengan Allah, walaupun harus melewati kematian yang mengerikan seperti demikian. Itu kebenaran-kebenaran yang kita harus pegang. Tetapi betul, tetap kita harus sadar ketika kita mulai bicarakan kematian itu sendiri, sebenarnya kita sedang bicara sesuatu yang dibalik sana, tapi kita tetap menggunakan bahasa-bahasa kita pada hari ini. Dan itu yang sulit. Karena kita sudah masuk ke satu wilayah yang agak berbeda dari wilayah sehari-hari kita. Tapi kita gunakan bahasa sehari-hari kita, konsep-konsep pemikiran kita hari ini menggambarkan yang di situ. Nah, Pak, itu yang akan selalu mengalami kesulitan. Iya. Wah, ini satu sisi saya rasa penting sekali untuk kita sadari, tapi di sisi lain sebenarnya mendorong kita untuk apa namanya, saya rasa lebih serius membaca Alkitab dan kemudian melihat sebenarnya apa yang Alkitab coba sampaikan begitu, Pak ya. Nah, padahal balik lagi ke yang tadi itu ya. Kalau seandainya pemahaman bahwa seseorang itu mengalami tidur yang panjang ketika dia mengalami kematian itu nampaknya kurang selaras dengan apa yang diindikasikan oleh Alkitab, lalu sebenarnya apa yang
bisa kita lihat dari Alkitab? Indikasi-indikasi apa, Pak, Iya. sebenarnya? Oke. Ya, saya kira pengajaran paling umum kalau kita baca dari Alkitab adalah pengajaran mengenai orang yang sudah meninggal tetap ada eksistensi, dan dia eksistensi sadar, dalam pengertian dia bukan tertidur, sadar dalam arti itu. Dan kemudian orang yang sudah meninggal itu berada dalam satu kondisi antara. Kondisi antara itu, ya bahasa Inggrisnya disebut intermediate state. Ya, kalau dalam bahasa kita sehari-hari, untuk mereka yang percaya, kita sebut dia masuk surga, begitu. Ya, untuk mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, ada di alam maut. Ya, dalam bahasa teknis perjanjian barunya itu adalah Hades. Untuk itu. Sebenarnya bukan neraka bahkan penggambarannya itu Hades. Jadi itu disebut dengan kondisi antara. Jadi orang yang sudah meninggal, dia tetap bereksis di dalam satu kondisi antara seperti itu. Kenapa disebut kondisi antara? Karena itu, dia belum mencapai kepada final stage-nya, kepada yang akhirnya. Yang akhir itu apa? Yaitu kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Di mana yang disebut surga itu akan berujung kepada yang disebut dengan langit dan bumi baru. Yang Hades itu akan berujung kepada penghukuman kekal yang disebut dengan neraka atau Gehenna itu. Jadi sebenarnya kita mengakui, kita percaya ada kehidupan yang seperti demikian, yaitu kehidupan setelah kematian. Bukan nihil, bukan tidak ada, juga bukan tertidur tanpa kesadaran apa-apa. Iya. Jadi ada masa antara itu, Pak, ya. Masa antara itu. Nah, sebaiknya bagaimana kita memahami masa antara ini, Pak? Seperti tadi kan Pak Andreas sempat memunculkan istilah dalam bahasa sehari-hari kita, begitu ya. Betul. Saya kira terkait dengan apa yang tadi Pak Andreas juga sudah sempat munculkan, bahwa bahasa kita sekarang nih, karena mencoba untuk menjelaskan apa yang terjadi di sana, begitu ya. Nah, tapi kira-kira bagaimana kita harus memahaminya, setidaknya berdasarkan indikasi-indikasi yang paling kuat, paling eksplisit, meskipun mungkin lebih banyak yang implisit daripada yang eksplisitnya, gitu, Pak, ya. Sebab begini kan, apakah itu diartikan ya bersama dengan Tuhan di sorga langsung menikmati kebahagiaan, atau bagaimana? Sebab kalau ingat kisah itu kan, Pak, Lazarus dan orang kaya yang miskin, begitu ya, ada istilah lain juga yang dipakai di situ kan, maksudnya berada di pangkuan Abraham, begitu kan, Pak, ya. Betul. Nah, semestinya begitu, Pak, ya, semestinya ada sesuatu yang ingin digambarkan kan, Pak, ya, lewat istilah-istilah tadi itu, Pak. Nah, bagaimana kita memahami? Saya sangat setuju. Ada berbagai istilah yang digunakan, karena memang ada berbagai penggambarannya. Misalnya yang paling populer itu surga. Surga itu sebenarnya kalau di pengajaran perjanjian baru, itu ada beberapa makna. Langit itu disebut surga. Cakrawala yang di atas sebut Uranus. Atau langit kalau terjemahan bahasa Indonesianya. Tapi bahasa Yunani sama saja, Uranos. Gitu. Tetapi kata itu, Uranos, yang kita terjemahkan surga, punya dua makna lain yang sangat penting, yaitu yang pertama menunjuk kepada Allah itu sendiri. Allah. Jadi Allah itu seringkali digunakan kata surga. Biasanya kerajaan Allah, kerajaan surga, sama kan, begitu. Kedua, itu adalah gambaran simbolik mengenai tempat kediaman Allah. Jadi digunakan kata Uranos, surga juga. Tetapi kita tahu ini simbolik, karena Allah nggak perlu rumah. Di mana ada Allah, disitulah rumahnya, kira-kira. Jadi sebenarnya kalau dikatakan orang meninggal kemudian dia masuk surga, sebenarnya dalam pengertian itu dia diterima oleh Allah. Jadi bukan dalam pengertian masuk seperti kategori ini ya, ruang gitu, kategori spasial begitu, Pak, ya, masuk ke dalam ruangan, bukan begitu, Pak, ya. Betul. Makanya bukan disebut tempat antara, tapi masa antara, kondisi antara, tapi bukan tempat. Karena sebenarnya kita tidak pergi ke satu tempat. Kita lebih tepatnya dipegang oleh Allah, kita kembali kepada Allah. Allah itulah yang disebut dengan surga. Atau tempat tinggal Allah, ya Allah itu sendiri. Tetapi rupanya Alkitab tidak hanya menggunakan kata surga untuk itu. Makanya mengapa ada istilah pangkuan Abraham. Itu Lazarus kemudian dibawa ke pangkuan Abraham. Itu pengertiannya karena memang ada satu makna yang mau ditunjukkan. Ini khususnya buat orang Israel. Pangkuan Abraham itu berarti dia adalah keturunan sejati dari Israel. Ini orang miskin, Lazarus yang sakit-sakitan, yang miskin, yang tidak dipedulikan orang, dimarginalisasi oleh banyak orang. Tapi ternyata setelah meninggal dia dipeluk oleh Abraham. Itu buat orang Israel satu penghiburan yang luar biasa. Ini anak Abraham.
Tapi sebenarnya ada juga istilah lain. Tadi saya sudah sebut Firdaus. Itu pengertiannya adalah taman kebahagiaan. Biasanya raja-raja yang menikmati dengan pangeran-pangerannya, dayang-dayangnya. Tapi Yesus berkata kepada penjahat yang bertobat itu, hari ini juga aku undang masuk ke tempat kebahagiaanku. Jadi artinya orang ini yang nobody, nggak tahu siapa-siapa gitu, tapi dia percaya kepada Yesus, dia masuk menikmati kebahagiaan itu. Atau kadang-kadang tidak gunakan istilah teknis tertentu. Ya, Paulus tadi mengatakan dia meninggal, dia akan berbahagia bersama Kristus. Cukup itu. Jadi sebenarnya pengertiannya adalah kalau kita sudah meninggal, kita tidak hilang, kita tetap ada di mana? Lebih tepatnya adalah kita bersama dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Dan kalau udah bersama Allah, ya pasti bahagia, begitu. Jadi dengan kata lain, sebenarnya di balik berbagai macam simbol-simbol atau gambaran-gambaran atau istilah-istilah itu, bottom line-nya itu ya Pak ya, maksudnya kita bersama-sama dengan Tuhan, begitu ya, di dalam kebahagiaan ya bersama Tuhan ya pasti bahagia, begitu kan Pak? Kan? Dan Alkitab tegas mengatakan tidak ada apapun, termasuk kematian pun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Sebenarnya poinnya itu. Jadi kematian itu memang mengerikan. Dan kalau kita berpikir kematian itu sebenarnya bisa menjerumuskan kita kepada kematian kekal. Tetapi karena kita ada di dalam Yesus Kristus, maka kematian itu pun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kita dibawa untuk bertemu dengan Allah. Itu sebenarnya penghiburannya buat kita. Nah ini kan jadi menarik begitu Pak ya. Maksudnya kalau memang somehow itu bisa dilihat sebagai pesan utama yang Alkitab ingin sampaikan dan yang di dalam kedaulatan Allah kita percaya Allah memahaminya sebagai sesuatu yang seharusnya kita ketahui sebagai orang-orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan Yesus, begitu Pak ya. Tapi somehow menariknya seringkali ini yang justru maksudnya apa ya, tersamarkan oleh berbagai macam mungkin keingintahuan kita, begitu Pak ya, tentang bagaimana sih begitu ya, di sananya nanti begitu ya, apa sih yang terjadi begitu Pak? Ya lagi pula karena Pak Luki, bukan hanya kita yang tertarik bicara itu, ini hampir semua umat manusia senang bicara itu dari perspektif masing-masing. Bahkan kalau kita lihat nih populer sekali dibikin film kan, baik di Hong Kong atau di Hollywood, jadi gambaran-gambaran populer itu mungkin lebih sering mengisi pikiran kita dibandingkan dengan pemahaman-pemahaman yang cukup mendalam dari Alkitab. Tidak heran seringkali juga membuat kita misalnya ketika menghadapi kematian atau keluarga kita menghadapi kematian, kita punya ketakutan-ketakutan. Image-nya dari mana? Ya mungkin itu kita membayangkan Giam Loong sedang datang dengan ininya untuk menyiksa kita, atau dari film-film, dari cerita-cerita seperti ada makhluk dari neraka muncul untuk tarik-tarik kita. Gambaran-gambaran itu kan ya cukup mengerikan. Betul. Nah sebenarnya berarti ini juga kan Pak, saya kira ini salah satu pelajaran yang penting sekali bagi orang Kristen, begitu Pak ya. Dalam hal ini kita sepertinya harusnya begitu ya, bukan sepertinya tapi memang seharusnya gitu ya, lebih banyak melihat kepada Alkitab daripada kemudian mengizinkan pandangan-pandangan, penggambaran-penggambaran dunia, khususnya dari media lah Pak ya. Itu yang kayaknya paling masif begitu Pak. Dan kemudian padahal itu mungkin gambaran, itu untuk hiburan begitu Pak ya. Tapi kita anggap itu sebagai kenyataan gitu, sebagai kebenaran begitu Pak. Tapi juga harus diakui juga, ini kematian itu satu pengalaman yang sangat eksistensial. Memang kematian itu sesuatu yang mengerikan, itu nggak bisa disangkali. Maka saya bilang kita harus jujur soal kematian itu. Seakrab apapun kematian itu mengerikan. Dan karena itulah maka sebagus apapun konsep kita mengenai kematian, sebenarnya tetap ketika di saat-saat kita atau orang kekasih kita menghadapi momen-momen mendekati kematian, tetap ada satu kengerian sebenarnya di dalam diri kita. Kalau kengerian itu tidak dibarengi dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, dengan rasa aman di dalam Yesus Kristus, memang kemudian bisa menjadikan kita panik. Kita mulai membayangkan banyak hal yang terjadi, yang mungkin kita nonton, kita lihat, atau kita dengar secara populer begitu. Itu bisa terjadi, memang betul. Somehow seperti orang yang sedang mencoba mencari pegangan begitu Pak ya. Di tengah-tengah kegelapan begitu ya. Betul. Jadi kita panik. Betul. Tapi saya kira yang
saya kira sangat penting sekali yang tadi sudah Pak Andreas juga katakan sebenarnya ya nggak apa-apa sih sebenarnya menurut saya ya kita panik dan mencari pegangan. Cuman berpeganglah kepada kebenaran firman Tuhan, begitu Pak ya, bahwa apapun situasi yang yang terjadi di masa antara itu, yang paling penting yang Alkitab sampaikan adalah kita bersama Tuhan. Betul. Dipegang oleh Tuhan. Tadi penggambarannya bagus sekali Pak ya. Dipegang oleh Tuhan. Dan disitulah kemudian kita menikmati kebahagiaan itu Pak ya. Iya. Sebenarnya bahkan bukan penggambaran dari saya Pak. Itu dikatakan dalam Yohanes pasal 10 kan. Kalau kita dalam Kristus dan Bapa itu memegang kita. Dan tidak ada apapun yang bisa melepaskan kita dari pegangan Bapa itu. Artinya maut pun nggak bisa. Yang paling kita takutkan sebenarnya maut. Betul. Tetapi itu pun nggak bisa memisahkan kita dari pegangan Bapa itu, begitu. Betul. Wah, ini Bapak jadi mengingatkan saya waktu saya masih studi dulu begitu ya. Dari teks itu memang betul ya Pak ya. Maksudnya kalau lihat bahasa Yunaninya ada dua kata negasi yang dipasangkan gitu ya. Ume begitu ya, menggambarkan betul-betul impossible gitu Pak. Tidak mungkin kita terlepas dari tangan Tuhan gitu Pak ya. Wah, indah sekali ya Pak ya. Nah, tapi gini Pak, terkait dengan situasi atau masa antara ini, bagaimana kita memahami apa yang mungkin yang diyakini atau selama ini dipahami oleh saudara-saudara kita dari tradisi Katolik begitu Pak. Mereka menyebut masa antara ini mungkin seringkali dengan istilah purgatori Pak. Iya, betul. Saya yakin lah, maksudnya pasti mereka punya alasan tertentu begitu Pak ya. Mereka punya penafsiran tertentu juga begitu ya. Tapi kita dari tradisi kita Pak, bagaimana kita memahami pandangan ini Pak? Oke, betul. Terima kasih juga Pak Lucky mengangkat topik ini, karena cukup banyak orang yang senang bertanya soal purgatori. Iya. Ada dua hal yang saya mau sebutkan soal purgatori ini. Yang pertama, memang kita nggak percaya dalam kepercayaan Kristen yang Injili, kita tidak percaya adanya purgatori, ya, karena kita tidak temukan itu ada di dasar Alkitabiah yang cukup kuat untuk itu. Orang Katolik banyak mengajarkan hal ini dari Deuterokanonikanya mereka, dari kitab Makebeus misalnya begitu. Tapi konsep mereka begini sebenarnya, itu bahkan tidak bisa langsung kita kaitkan dengan intermediate state tadi, kondisi antara itu. Itu lebih kepada tempat transisi dari seseorang yang meninggal ke kondisi antara. Jadi purgatori itu adalah tempat untuk orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Kedua, dalam kepercayaan Katolik, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu kalau mereka banyak melakukan kesalahan, dosa, itu kan artinya ada kekurangan di dalam diri mereka. Masih ada hal-hal yang perlu dicuci. Maka sebelum mereka masuk ke sorga, mereka ke purgatori dulu. Disitulah dicuci. Maka purgatori itu artinya tempat pencucian dengan api, purgatori. Jadi di situ mereka dicuci, dan kemudian orang-orang yang masih hidup, keluarganya disuruh mendoakan supaya orang itu ya dicuci, dibersihkan, dan kemudian masuk ke surga yang kita sebut sebagai intermediate state itu. Yaitu pengertian kita. Tapi tadi saya katakan, ini hal kedua yang saya mau sebut Pak Lucky. Kita tidak terima ajaran itu memang karena dasar Alkitabnya kurang. Tapi ada hal yang cukup penting juga buat kita, bahwa kita diterima oleh Allah, dipegang oleh Allah. Soalnya itu bukan karena kita berbuat sangat baik, banyak jasa, banyak deposit kebaikan yang kita bisa bawa, sehingga Allah memegang kita. Enggak. Kita percaya setelah mengalami kematian, Allah tetap memegang kita karena kita ada di dalam Yesus Kristus. Di dalam Yesus kita mengalami pembenaran, justification by faith itu. Jadi mungkin betul ada kalanya sanak saudara kita, keluarga kita meninggal dalam kondisi bukan sebagai orang Kristen yang paling suci. Nah, kita semua orang seperti itulah. Ya, kita seperti tidak ada sesuatu yang saya bisa bawa untuk bertemu dengan Allah. Sebenarnya ada yang kita bawa, yaitu apa? Iman percaya kita pada Yesus Kristus. Nah, kita percaya, kan Alkitab mengajarkan kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita dibenarkan oleh Allah. Betul. Jadi tidak perlu lagi kita dicuci dulu kemudian untuk bisa bertemu dengan Allah. Ya. Nah, jadi dengan kata lain sebenarnya dari sudut pandang teologi tradisi kita begitu Pak ya, kita tidak merasa bahwa purgatori itu sesuatu yang dibutuhkan begitu kan Pak ya? Karena maksudnya
karya Kristus buat kita tuh tuntas gitu kan Pak ya? Betul. Iya, iya. Konsep itu kita butuhkan mungkin saat ini dalam hidup ini, Hmm. yang kita sebut dengan proses pengudusan, sanctification. Iya, iya. Kita dicuci, dibersihkan oleh Roh Kudus, oleh firman-Nya, di dalam ibadah, dalam persekutuan, dalam nasihat, dalam khotbah dan sebagainya. Nah, sebenarnya inilah tempat pencuciannya kita. Begitu. Dan di mana kita berbuat baik, di mana kita berbuat kebaikan, hidup bermoral, memuliakan Allah, menolong orang lain. Sebenarnya semua itu dibentuknya pada hari ini. Iya, iya, iya. Itu bukan Iya, iya. di tengah-tengah transisinya itu. Iya, iya. Nah, tapi saya ini Pak, pengen sedikit balik lagi begitu ya ke kecenderungan kita yang tadi Pak Andreas sebutkan begitu ya. Kan somehow Pak, kok kayaknya pemahaman tentang purgatori ini somehow lebih gampang untuk kita cerna dengan akal kita Pak. Bahwa kita itu ya memang kita ini penuh dengan kelemahan, kegagalan sehingga ya sama lah, mungkin kayak zaman sekarang begitu kan Pak, sebelum masuk ke satu tempat gitu kita harus cuci tangan dulu gitu ya. Nah, jadi kok kayaknya lebih gampang untuk dipahami begitu Pak. Mungkin dianggap lebih natural dengan kita kali ya. Jadi kalau kita merasa ada utang-utang yang belum selesai, ada hal-hal yang belum selesai, kita kayaknya ada satu kesempatan menyelesaikannya di situ. Oke, ya. Dan mungkin juga agak cocok dengan praktek-praktek keagamaan atau kebudayaan tertentu, misalnya di kalangan orang Tionghoa ya suka membakar sesuatu untuk mendiangnya begitu, untuk supaya dia bawa ke sana. Kan praktek purgatori itu, pemahaman konsepnya itu, kita juga bisa mendoakan supaya mereka ditolong dan bisa masuk ke surga begitu. Mungkin ada unsur-unsur dianggap lebih logis atau lebih natural dengan pemikiran kita. Tapi memang betul juga dalam teologi Injili Protestan kita bicara mengenai pembenaran oleh iman, keselamatan oleh anugerah, kita bisa mendapatkan kehidupan kekal karena kita ada di dalam Yesus Kristus, bukan mengandalkan kepada kebaikan kita atau jasa-jasa kita begitu. Jadi pembersihannya itu adalah oleh Yesus Kristus begitu. Tapi sebenarnya ketika kita memahami dengan kacamata yang seperti ini, saya rasa Pak ya, maksudnya kok kayaknya somehow lebih melegakan ya Pak ya. Karena maksudnya karya Kristus itu sudah tuntas, sehingga tidak ada satupun lagi kelemahan kita itu yang membuat Allah itu somehow berubah pikiran ya, lalu kemudian menolak kita, membuang kita. Dan balik lagi seperti penggambaran dari Injil Yohanes yang Pak Andreas dari tadi bolak-balik terus diomongin begitu ya. Somehow ya udah, kita tuh safe, kita tuh aman di tangan Tuhan begitu Pak ya. Iya, tapi karena kita memang manusia kepo ya. Kita kan ingin nambahin sesuatu. Kita merasa nggak cukup nih kalau saya nggak ikut turut berjasa, saya nggak memberikan kontribusi. Tapi mungkin juga ada perasaan-perasaan psikologis, ya, yang tadi saya sebut perasaan berhutang. Ya, berhutang karena ada yang tugas-tugas belum selesai, misalnya orang tua meninggal begitu ya, dan kemudian kita kayaknya belum tuntas kita mengabdi kepadanya, kita ada merasa perasaan bersalah, atau kita sendiri ketika menghadapi ajal kita merasa banyak tanggung jawab saya belum selesaikan. Perasaan bersalah itu ada, dan tentu perasaan-perasaan itu lebih enak rasanya kalau nanti saya masuk ke satu tempat, kemudian di situ ada kesempatan untuk saya dicuci dan orang bisa mendoakan, saya beresin, kemudian saya baru bertemu dengan Allah di sorga, kira-kira seperti itu. Ya, sebenarnya ya maka saya bilang konsep itu berguna, konsep purgatori itu bukan nanti di tengah-tengah transisi, tapi sekarang ini, yaitu bahwa sekarang inilah Tuhan yang sedang mencuci kita. Dan soal kita ada merasa bersalah, kita tahu betul Yesus Kristus yang sudah mati buat kita sudah memikul dosa kita, dan di dalam Yesus Kristus itu kita dibenarkan oleh Allah. Jadi kita harus beriman, jangan ragukan, dan juga jangan kepo seolah-olah kita bisa tambahin sesuatu kepada karya Allah dan membuat kita naiknya ke surga yang lebih tinggi begitu. Saya kira ini kebenaran yang penting, yang kalau yang ini eksplisit lah Pak ya, yang kita jelas katakan begitu, dan ini yang harus kita pegang begitu ya. Nah, Pak Andreas, terakhir nih Pak Andreas, dari tadi kita juga udah ngomongin sih, kayaknya Pak Andreas juga udah sudah mention di awal begitu ya, bahwa urusan kematian ini kan sesuatu yang begitu real begitu ya, dan kita tidak mungkin menurut saya sih mendekatinya purely dengan akal kita begitu, seolah-olah kita tahu semuanya begitu Pak. Maka di akhir dari obrolan kita Pak kali ini Pak, dari tadi kita sudah mencoba ini ya, menggunakan akal kita begitu ya, mencoba untuk menyelami apa yang diindikasikan oleh kita tentang hal ini. Apa pesan dari Pak Andreas nih untuk ya kita semua yang mendengarkan ngopi bareng hari ini begitu, di tengah-tengah kematian yang begitu
begitu real di sekitar Iya. kita, Pak. Apa yang kita harus ingat baik-baik, apa yang harus kita pegang baik-baik, bagaimana kemudian kita melanjutkan kehidupan di tengah-tengah kenyataan yang kita hadapi. Iya. Oke. Saya kira Pak Lucky, mengingat ada kematian, sebenarnya pertama itu pasti mengingat bahwa hidup kita itu fana dan kerusakan oleh dosa itu memang real dalam hidup ini. Sehingga maka mengapa secara biologis pun kita akan berakhir. Ya. Mungkin umur panjang, tapi sepanjang-panjangnya berapa sih, 90-100 tahun barangkali akan berakhir. Tetapi dengan pikiran bahwa hidup kita akan berakhir, sebenarnya kita langsung berpikir, saya punya satu rentang waktu yang Tuhan berikan kepada saya untuk berkarya, Ya. untuk memuliakan Tuhan, untuk menginjili, untuk hidup sebagai anak Allah yang bermanfaat dan sebagainya. Soalnya dengan adanya kematian mengingatkan kita, hidup saya harus berguna. Maka waktu kita meninggal, dikatakan jerih payah kita mengikuti kita. Ya. Atau seperti yang Yesus katakan, aku telah memuliakan Allah dengan menyelesaikan pekerjaan yang Allah berikan kepadaku untuk aku selesaikan. Itu Yesus ucapkan sebelum dia ditangkap dan kemudian disalibkan. Dia menyelesaikan. Jadi kita harus punya satu kesadaran, kita ada pengutusan, satu waktu pengutusan. Ya, itu yang pertama. Kedua, memang betul kalau memikirkan kematian itu kita harus jujur, jangan seolah-olah kita ini orang yang paling berani menghadapi kematian. Yes. Ya. Tapi juga tentu kita tidak boleh menjadi begitu paniknya sampai lupa kepada janji-janji Allah. Bahwa ada satu kengerian itu betul, karena natur dari kematian itu sendiri disebut sebagai akibat dari dosa, yaitu artinya kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh dosa. So, itu memang sesuatu yang mengerikan. Bahkan sampai kemudian dikatakan Yesus mati di kayu salib untuk mengalahkan maut. Ya, mengalahkan maut, mengalahkan keterpisahan dari Allah, mengalahkan kematian-kematian biologis, mengalahkan kematian kekal. Itu kan apa yang Yesus lakukan. Jadi memang ini sesuatu yang ngeri, dan kita harus jujur menghadapinya. Jadi jangan juga menganggap kematian itu, ya kadang-kadang kita mungkin dengar orang bilang nggak usah takut, nggak usah berduka kematian ini, karena dengan kematian ini justru kematian ini membawa dia bertemu dengan Allah. Itu salah. Kematian itu tidak membuat kita bertemu dengan Allah. Yesuslah yang membawa kita bertemu dengan Allah. Kematian itu mengerikan. Kalau kita tidak ada Yesus, kematian fisik itu bahkan membawa kita masuk ke neraka sebenarnya. Tapi karena ada Yesus, di balik dari kematian Yesus tetap pegang kita untuk bertemu dengan Allah. Jadi kengerian itu memang ada. Ya, kita harus jujur menghadapi. Tapi betul kita jangan panik juga. Kenapa? Karena Alkitab tetap memberikan janji. Allah memegang kita tadi. Allah memegang kita, unsur pertama itu adalah kuasa Allah. Kuasa Allah yang begitu besar, tidak ada kuasa apapun yang lebih besar dari Allah yang bisa merenggut kita dari tangan Allah. Tapi bahkan bukan hanya itu janjinya, bukan hanya bahwa Allah itu berkuasa, tapi juga bahwa Allah itu setia. 1 Korintus pasal 1 ayat 8 dan 9 dikatakan dia akan pegang kita sampai pada kesudahannya. Bukan hanya kuat, tapi dia mau dan setia sampai pada kesudahannya. Sampai pada titik nafas terakhir kita, bahkan di balik kematian kita, sampai bertemu dengan Yesus Kristus ketika datang kembali kedua kali, dia memegang kita. Maka mengapa kita percaya kepada kebangkitan orang mati? Artinya orang mati itu tidak dilupakan oleh Allah. Allah setia memegang sampai pada kesudahan. Ketika sudah rusak semua tubuh kita, bahkan sudah kayak lenyap dari bumi ini pun, Allah tidak melupakan, karena dia ada kesetiaan memegang kita. Itu loh sebenarnya yang harus membuat kita akhirnya menghadapi kematian, walaupun ada kengerian, walaupun kita tahu ini sesuatu yang sangat-sangat ngeri, tetapi kita juga ada satu rasa damai dan tenang di dalam Yesus Kristus, karena ada pegangan dari Allah ini. Wah, saya kira ini bukannya sekedar menjadi kesimpulan yang penting sekali dari obrolan kita, Pak, ya, tapi juga sekaligus menjadi kabar baik, puji Tuhan, khususnya bagi orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saya kira ini pun menjadi kabar baik bagi siapapun di luar sana yang mendengarkan kebenaran nih, Pak, ya. Betul. Bahwa ada jalan keluar yang Allah berikan begitu, Pak, ya, dari problem yang paling mendasar dari kehidupan kita, yaitu dosa dan kematian sebagai akibatnya. Makanya mengapa kita undang orang-orang untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena dengan bertemu dengan Tuhan Yesus, engkau ada di dalam Yesus, maka kematian itu tidak akan mengalahkanmu lagi. Wah, puji Tuhan. Wah, ini kabar baik betul-betul, Pak. Iya. Terima kasih, Pak Andreas, untuk obrolan kita kali ini. Saya kira meskipun mungkin singkat begitu ya, tapi sudah menyentuh hal-hal yang
penting yang kita perlu ketahui, kita perlu pegang dari kebenaran firman Iya, Tuhan. terima kasih juga Pak Luki. Ya. Iya. Kita tutup dengan doa Pak ya. Iya, Mari kita berdoa. silakan, Pak. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu, buat obrolan yang kami boleh nikmati, khususnya antara hamba-Mu dengan Pak Andreas. Kami bersyukur kami boleh membicarakan sebuah topik yang begitu dekat dengan kehidupan kami. Masih ada banyak hal yang kami tidak mengerti ya Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan sendiri yang akan menyingkapkannya kepada kami, khususnya untuk memberikan kepada kami kemampuan dan pengharapan menjalani kehidupan kami di tengah-tengah pandemi yang masih ada, yang masih harus menjadi pergumulan kami. Kami juga ingat bagi saudara-saudara kami yang bergumul, biarlah Tuhan Engkau yang memberikan jalan keluar dan memberikan kekuatan. Bagi saudara-saudara kami yang mendengarkan obrolan kami pada malam hari ini ya Tuhan, biar Tuhan teguhkan iman mereka ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang mencari-cari jalan kehidupan ini ya Tuhan, mencari-cari jalan keselamatan, Tuhan Engkau nyatakan kebaikan-Mu, anugerah-Mu untuk mereka. Mereka boleh menikmati anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk obrolan kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you Pak Andreas. Terima kasih Pak Luki.